Oke, mulai. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan mempresentasikan hasil materi yang telah kita cari dan kita diskusikan untuk kita presentasikan hari ini. Value, visi, misi, dan strategi dari PT Samsung. Di sini kelompok 2 atau kita telah sepakat untuk memilih perusahaan di bidang teknologi yaitu PT Samsung. Sebelum kita masuk kepada value, visi, misi, dan strategi dari perusahaan PT Samsung, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai profil perusahaan PT Samsung. Berawal dari bisnis ekspor kecil di Daegu, Korea, Samsung telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan elektronik terkemuka di dunia dengan spesialisasi pada media dan peralatan digital. Di sini, PT Samsung itu tidak hanya berbicara di negara Daegu atau Korea, namun nama merek PT Samsung ini sudah mendunia, sudah dikenal oleh banyak negara-negara di dunia. Bahkan mereka sudah menspesialisasikan produk mereka melalui perusahaan global. Kini proses produk inovatif dan berkualitas Samsung telah diakui di dunia. Itu semua menjadi tonggak utama dalam sejarah Samsung, menunjukkan bagaimana perusahaan ini telah mengembangkan jajaran dan pencapaian produknya, meningkatkan pendapatan dan saham pasarnya, dan mengikuti misinya untuk memberikan hidup yang lebih baik bagi pelanggan di seluruh dunia. Pada tanggal 1 Maret 1938, pendiri dan sekaligus chairman Byung Chul Lee memulai bisnis di Daegu, Korea dengan modal 30.000 won. Pada awalnya, bisnis kecil-kecilan Tuan Lee terutama bergerak di bidang ekspor barang dagangan, menjual ikan, sayur, buah-buahan, dan macam-macam buah kering dari Korea ke Manchura dan Beijing. Namun hanya dalam waktu dan satu dekade, Samsung yang secara harafiah berarti 3 bintang dalam bahasa Korea telah memiliki pabrik tepung dan pabrik gula sendiri, serta mesin dan operasional penjualannya sendiri, dan akhirnya menjadi cikal bakal sebuah perusahaan global modern yang saat ini masih tetap mengembangkan nama yang sama. Di sini bisa kita bayangkan bagaimana suatu perusahaan kecil yang makin lama berkembang menjadi perusahaan yang sangat mendunia dan menjadi merek terkemuka bagi banyak orang. Nah, selanjutnya kita masuki value yang akan dibacakan oleh teman saya, Samuel Chandra. Value 1. Market leader number 1 is sales, volume, and market share, yakni menjadi pemimpin pasar dalam bisnis elektronik dan volume penjualan nomor 1. 2. Best distribution network, yakni memiliki distribusi yang luas. Yang ketiga, mengembangkan teknologi yang inovatif dan proses efisien yang menciptakan pasar baru. Keempat, terus menjadikan Samsung sebagai pemimpin digital yang terpercaya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Kanaldi. Visi. Samsung dipandu oleh satu visi, memimpin pergerakan konversi digital. Kami yakini bahwa melalui inovasi teknologi saat ini, kami akan menemukan solusi yang kami perlukan untuk menghadapi tantangan hari esok. Teknologi membuka kesempatan bagi bisnis untuk tumbuh, bagi warga negara di pasar yang sedang berkembang untuk hidup sejahtera dengan memasuki tahap ekonomi digital, dan agar masyarakat dapat menemukan peluang baru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Aris. Baiklah, akan saya lanjutkan. Visi. Samsung dipandu oleh satu visi, yaitu memimpin pergerakan konvergensi digital. Kami meyakini bahwa melalui
inovasi teknologi saat ini, kami akan menemukan solusi yang kami perlukan untuk menghadapi tantangan hari esok. Teknologi membuka kesempatan bagi bisnis untuk tumbuh bagi warga negara di pasar yang sedang berkembang, untuk hidup sejahtera dengan memasuki tahap ekonomi digital, dan agar masyarakat dapat menemukan peluang baru. Dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya akan lanjutkan misi. Semua yang kami lakukan di Samsung dipandu oleh misi kami, yaitu menjadi digital company yang terbaik. Samsung tumbuh menjadi perusahaan global dengan menghadapi tantangan secara langsung. Dalam tahun-tahun ke depan, orang-orang kami berdedikasi akan terus menghadapi banyak tantangan dan memberikan ide-ide kreatif untuk mengembangkan produk dan layanan yang memimpin pasar. Kecerdasan mereka saya lanjutkan lagi. Kecerdasan mereka akan terus menjadikan Samsung sebagai perusahaan global yang menguntungkan dan bertanggung jawab. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Strategi. Yang pertama, Samsung mempertahankan basis riset yang didasarkan pada kebutuhan konsumen. Samsung akan mencari hal apa saja yang dibutuhkan konsumen, kemudian mengembangkan produk tersebut. Yang kedua, Samsung menjaga dan mengembangkan ekosistem bisnis lain yang terkait, seperti penyedia layanan operator dan juga pengembang konten dan aplikasi. Yang ketiga, Samsung terus menjalin kerjasama dengan retail partner untuk mendistribusikan produk ke penjuru Indonesia, termasuk bekerja sama dengan PT Erafone Arta Retailindo yang telah mengoperasikan 29 outlet Samsung Experiential Store. Yang keempat, Samsung tidak pernah menutup mata terhadap perkembangan teknologi. Meskipun saat ini Android tengah merajai smartphone, sesuai dengan teori yang telah dipaparkan di bab 2, Samsung juga melakukan tahapan dalam membentuk strategi internasional. Berikut adalah tahapan yang dilakukan Samsung. Baiklah, demikian materi yang telah kita cari mengenai value, visi, misi, dan strategi dari perusahaan PT Samsung yang telah kita cari. Kita lanjutkan untuk diskusi kelompok kita, di mana di sini kita disuruh memberikan pendapat atau memberikan pemikiran tentang komponen-komponen misi yang telah kita pelajari. Itu terdapat 9 komponen yang akan kita kaitkan terhadap misi yang telah kita cari mengenai perusahaan PT Samsung. Sebelumnya, kita akan membacakan komponen-komponen misi yang akan dibacakan oleh teman kita, Angelica Yonanda. Komponen misi dan komponen penting misi. Di antaranya yang pertama konsumen. Siapakah konsumen perusahaan? Yang kedua produk dan jasa. Apakah produk atau jasa utama perusahaan? Yang ketiga pasar. Secara geografis, di manakah perusahaan bersaing? Yang keempat teknologi. Apakah perusahaan canggih secara teknologi? Yang kelima fokus pada kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan profitabilitas. Apakah perusahaan komitmen terhadap pertumbuhan dan kondisi keuangan yang sehat? Akan dilanjutkan oleh teman kami. Yang keenam, filosofi. Apakah keyakinan, nilai, aspirasi, dan prioritas etis dasar perusahaan? Dan yang ketujuh, konsep diri. Apakah nanti ada yang lebih jelas kan dari sini kan? Apakah kompetensi khusus atau keunggulan kompetitif utama perusahaan? Yang ke-8, fokus pada citra publik. Apakah perusahaan responsif terhadap masalah sosial
komunitas dan lingkungan hidup. Dan yang kesembilan, fokus pada karyawan. Apakah karyawan dipandang sebagai aset perusahaan yang berharga? Dari 9 komponen itu, itulah yang akan kita bahas, yang akan kita kaitkan dengan misi perusahaan yang telah kita cari dari PT Samsung. Untuk membahas misi dari PT Samsung, ini kita bahas satu kalimat. Dari satu kalimat, nanti kita tentukan komponen yang mana yang terdapat dalam kalimat tersebut, yang tertera dari 9 komponen ini. Nanti semua akan memberikan pendapat mereka masing-masing, dan kita tentukan sesuai dengan yang mana yang lebih dominan dari semua pendapat kita. Misalnya nih, kalimat pertama itu dominan ke konsumen. Semua kita memilih dia konsumen. Jadi kalimat pertama itu terdapat komponen konsumen, begitu. Baiklah, silahkan slide-nya diarahkan kepada misi, bagian misi. Kalimat pertama pada bagian misi adalah semua yang kami lakukan di Samsung dipandu oleh misi kami menjadi digital company yang terbaik. Di sini yang menjadi kalimat utamanya adalah menjadi digital company yang terbaik. Menurut teman-teman, dari kalimat tersebut, apakah ada dari 9 komponen itu yang terkait dalam kalimat tersebut? Kalau menurutku ya, itu termasuk kepada filosofi. Apakah ada pendapat lain? Mungkin Saudara Samuel bisa memberikan pendapatnya, atau bisa saja kalimat tersebut menurut Anda tidak ada terdapat dalam 9 komponen tersebut. Itu lebih ke visi, bukan ke misi gitu. Novi, apakah ada pendapat lain? Kepada Saudara Aris, kenapa itu menjadi sebuah kalimat teknologi? Bisa diberitahukan kenapa? Saya memilih itu bagian filosofi karena di sini filosofi itu apakah karyawan, nilai, aspirasi, dan prioritas serta etis dasar dari perusahaan. Di sini menurut saya itu menjadi suatu nilai, di mana di sini dikatakan menjadi digital company yang terbaik. Di situ ada unsur yang terbaik. Jadi menurut saya itu termasuk konsep dari filosofi. Apakah ada pendapat lain? Atau setuju dengan pendapat saya? Bagaimana teman-teman? Kalau menurut Saya saya setuju. setuju dengan pendapat Kak Margaret. Saya juga. Karena pendapat Kak Garet memang pas ke situ. Oke, alasan saya memilih teknologi
Dan di sini setelah saya baca kembali, di sini saya masih memberikan pendapat. Saya ragu ini antara filosofi atau produk dan jasa, di mana di sini ditekankan digital company, berarti mereka bergerak di bidang produk digital. Karena di sini penjelasan produk dan jasa, apakah produk atau jasa utama perusahaan. Nah, setelah kita baca di sini digital company berarti perusahaan yang bergerak di bidang digital. Apakah ada misalnya yang lebih mendukung gitu pendapatnya? Ayo guys. Bang Melaki mungkin punya pendapat, atau ini kan diskusi nih kita mengenai evaluasi misi. Jadi semuanya harus memberikan pendapat. Mungkin ya pendapat Kak Garet itu saja bisa kita apai saja. Itu aja yang dibikin di kelompok kita ini maksudnya. Iya, karena tadi kan aku nonton video dari penjelasan dari ibu itu, bahwa di sini itu kita harus menentukan satu dari 9 komponen itu dalam setiap kalimat untuk mengevaluasi misi dari perusahaan ini. Dan bisa saja sih dari satu kalimat ini tidak ada yang termuat dalam 9 komponen tersebut. Berarti itu lebih ke visi seharusnya. Gitu. Bang Samuel ada pendapat? Biasanya Bang Samuel itu aktif loh. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, apakah itu termasuk ke dalam produk dan jasa? Siapa yang setuju? Tolong diberikan respon. Saya. Saya. Ayo guys, kasihkan pendapat kalian. Baiklah, kita kunci saja 2 komponen, yaitu produk dan jasa serta komponen dari filosofi. Karena dari keterangan ibu itu tidak diberitahukan dalam satu kalimat itu bisa memuat 2 komponen atau tidak. Itu bisa kita perjelas ketika persentase besok.
Kita lanjutkan kepada kalimat kedua, Samsung tumbuh menjadi perusahaan global dengan menghadapi tantangan secara langsung. Nah, di sini pendapat dari teman-teman itu termasuk kepada komponen yang mana? Apakah ada yang bisa memberikan pendapat? Kalau menurutku ya di kalimat kedua ini, itu termasuk kepada komponen pasar. Karena pasar merupakan secara geografis di mana perusahaan bersaing. Nah, di sini dijelaskan bahwa Samsung tumbuh menjadi perusahaan global. Berarti cakupan persaingan mereka sudah global, sudah mendunia persaingan mereka. Kata global itu menunjukkan geografis atau letak dari persaingan mereka sudah di mana gitu. Apakah ada yang memberikan pendapat lain atau setuju? Setuju. Setuju. Kak Seli mungkin bisa memberikan pendapat atau memberikan jawaban lain atau sanggahan lain ataupun menurut pemikirannya. Kalau tidak, agar kita kunci jawaban bahwa kalimat kedua itu termasuk ke dalam komponen pasar. Baik, kita kunci saja. Kita kunci saja Kakak Garet. Baiklah, kita sepakat bahwa kalimat kedua itu termasuk kepada komponen pasar. Kita lanjut dengan kalimat ketiga. Dalam tahun-tahun ke depan, orang-orang kami yang berdedikasi akan terus menghadapi banyak tantangan dan memberikan ide-ide kreatif untuk mengembangkan produk dan layanan yang memimpin pasar. Nah, itu termasuk kepada komponen yang mana, teman-teman? Silahkan diberikan pendapat. Karena ini diskusi yang kita lakukan secara mandiri tanpa dipimpin oleh dosen kita, yang nantinya linknya akan diberikan kepada dosen, sehingga di sini kita membutuhkan jawaban atau tanggapan dari teman-teman sekalian. Mungkin gini, Garet. Kan teman-teman kita ini nggak tahu kan itu masuk ke komponen mana. Coba urutkan komponen-komponen apa saja gitu loh. Itu kan tadi sudah dibacakan, terdapat 9 komponen. Itu kita lihat misalnya nih, konsumen. Di dalam konsumen, apakah konsumen dari perusahaan? Nah, kita kaitkan ke misi. Di dalam kalimat misi, misalnya nih kalimat pertama tadi, ada nggak dia yang memfokuskan pada konsumen perusahaan? Misi tersebut ditujukan kepada memfokuskan konsumen perusahaan atau tidak, begitu. Nah, dari situ dari 9 ini kita pilih. Kalau memang tidak ada, berarti bisa saja tidak ada. Seperti yang dijelaskan Ibu itu, bisa saja itu tidak ada. Kalau tidak ada, itu lebih ke visi seharusnya. Karena apa? Misi itu bisa disebut sebuah misi jika ada 9 komponen dari yang kita bacakan tadi. Ada konsumen, yang kedua ada produk, yang ketiga ada pasar, yang keempat teknologi, dan sampai nomor 9. Nah, jika tidak ada berarti itu termasuk visi.
Atau teman sekalian kok memberikan jawabannya, atau oh menurut saya ini ke sini gitu. Menurut saya, ini termasuk dalam kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan profitabilitas. Karena di situ terdapat peningkatan. Kalau menurut pendapatku, saya lebih setuju ke Angel karena apa? Di sini apakah perusahaan komitmen terhadap pertumbuhan? Nah, sedangkan di sini disebutkan peningkatan. Peningkatan itu termasuk kepada pertumbuhan. Jika dia meningkat, berarti dia mengalami pertumbuhan. Apakah ada pendapat lain atau setuju dengan Angel atau dengan Hotma? Tolong teman-teman diberikan pendapatnya. Tadi laki-laki nggak ada yang memberikan pendapat ya. Di sini yang terakhir kita fokuskan kepada laki-laki. Biarkan laki-laki yang memberikan pendapat mereka. Di kalimat keempat, kecerdasan mereka akan terus menjadikan Samsung sebagai perusahaan global yang menguntungkan dan bertanggung jawab. Silakan kepada teman-teman sekalian untuk memberikan pendapat mereka. Menurut saya itu termasuk Menurut saya, kepada fokus pada karyawan. Karena di sini dijelaskan bahwa kecerdasan mereka akan terus menjadikan Samsung sebagai perusahaan global yang menguntungkan dan bertanggung jawab. Di sini fokus pada karyawan yang dimaksud, apakah karyawan dipandang sebagai aset perusahaan yang berharga. Di sini ada kalimat sebagai perusahaan global yang menguntungkan dan bertanggung jawab. Yang mereka katakan perusahaan global ini berarti karyawan-karyawan yang ada di dalamnya. Itu menurut pendapat saya, yang lain bisa memberikan pendapatnya.
Kalau menurut saya, konsep diri karena dijelaskan di sini bahwa kecerdasan mereka akan terus menjadikan Samsung sebagai perusahaan yang global, yang saya artikan sebagai kompetensi untuk meningkatkan produk. Dari yang saya tangkap ya dari penjelasan Angel itu, menurut saya itu yang dia maksud itu merek atau produk. Karena dia memilih tentang konsep di sini, berarti konsep dari perusahaan PT Samsung itu kecerdasan mereka terus menjadikan Samsung. Berarti itu termasuk ke dalam citra merek sih. Baiklah, dari hasil diskusi kita tadi, bahwa dari misi perusahaan PT Samsung, dari setiap kalimat yang kita dapatkan, terdapat komponen-komponen penting yang terdapat dalam misi, yaitu tadi ada produk dan jasa, ada fokus pada kelangsungan hidup dan pertumbuhan, dan probabilitas, dan ada juga konsep diri, ada dari filosofi. Nah, demikian hasil diskusi kita. Semoga teman-teman yang lain bisa paham diskusi kita ini mengenai apa. Dan demikianlah hasil diskusi kita. Semoga teman-teman yang lain bisa lebih memahami. Terima kasih.